Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Tahu nggak di bumi ini ada satu daerah di mana nggak ada kapal yang berani lewat? Iya, sejago apapun nahkodanya pasti nolak deh ya kalau disuruh lewat sini karena perairannya tuh sangat-sangat ekstrim. Ombaknya aja rata-rata tuh setinggi gedung 6 lantai atau 18 meter sendiri. Udah gitu, arusnya juga kenceng banget dan badai pun bisa datang kapan aja. Inilah kisah tentang Drake Passage, sebuah perairan paling mengerikan di muka bumi ini. Nah, penasaran seberapa seremnya tempat ini, guys? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah daerah laut paling berbahaya yang tidak akan berani dilewati siapapun. Sebelum bahas lebih jauh, kita coba kulik sejarahnya dulu yuk. Siapa sih yang menemukan Drake Passage ini sampai akhirnya tercetus julukan sebagai daerah perairan paling berbahaya? Emang ada monster Loch Ness di sana? Atau jangan-jangan ini tuh kayak misterinya segitiga Bermuda? Oke, di akhir abad ke-16, dunia maritim itu masih penuh misteri karena petanya masih belum selengkap sekarang ya guys. Makanya pelayaran melintasi samudra lepas jelas termasuk usaha yang sangat berbahaya. Salah satu tokoh penting dalam era penjelajahan ini adalah Sir Francis Drake, seorang pelaut, penjelajah, sekaligus bajak laut asal Inggris. Dia ini juga jadi orang Inggris pertama yang sukses keliling dunia lewat laut antara tahun 1577 sampai 1580 ya. Nah, salah satu momen paling seru dan juga penuh tantangan adalah saat dia beserta armadanya coba menyeberang dari Samudra Atlantik ke Pasifik lewat jalur yang waktu itu sudah dikenal yaitu Selat Magellan. Soalnya dengan dia lewat jalur ini, sebenarnya kayak jalan pintas aja gitu ya, sehingga mereka tidak perlu muter lewat ke ujung selatan benua Amerika. Pokoknya, meskipun Selat Magellan ini sempit dan juga penuh resiko, tapi jelas tetap dianggap rute paling aman dan juga bisa dilewati. Ya, mereka sih waktu itu berhasil lewat selat ini cuma dalam 16 hari, yang jelas tergolong sangat cepat ya pada masanya. Jadi kebayang dong sejago apa sih si Drake ini? Nah, tapi setelah keluar dari Samudra Pasifik, cuacanya tuh berubah jadi mimpi buruk. Badai besar dan arus laut berubah jadi ganas dan bikin kapal-kapal pun pada porak-poranda. Bahkan karena kejadian ini, salah satu armada kapal Marigold menghilang dan menyisakan kapal Drake saja. Iya, itu pun kapalnya udah hancur parah ya sebenarnya. Bahkan menurut ceritanya dia nggak bisa balik lagi ke Selat Magellan ini ya guys. Mereka itu kalau nggak salah terbawa jauh deh ke selatan, melewati ujung Amerika Selatan ke daerah yang belum pernah dikenal orang Eropa yang akhirnya disebut sebagai Selat Drake. Dan karena pengalaman ini, Drake jadi tahu kalau ada lautan terbuka di selatan Amerika Selatan yang sebelumnya tuh nggak dikenal, yang akhirnya dikenal sebagai Selat Drake. Tapi akhirnya pada tahun 1578, dunia tuh baru sadar kalau Atlantik dan Pasifik itu terhubung lewat lautan lepas yang sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya sekarang, emang seberbahaya apa sih jalur Drake Passage ini? Jadi gini ya teman-teman, sejak ditemukan pertama kali, jalur ini pun sebenarnya jadi banyak dipakai sama para penjelajah karena yang merasa jalurnya tuh lebih aman daripada Selat Magellan. Penjelajah Belanda yang namanya William Schouten percaya banget ya guys kalau jalur ini tuh penting untuk perdagangan dunia. Cuma karena memang belum ada sosmed pada waktu itu, banyak dari mereka yang nggak tahu kalau ada puluhan kapal dan juga ribuan nyawa yang akhirnya hilang di perairan ini. Terus di tahun 1914, penjelajah legendaris Ernest Shackleton juga waktu itu mencoba menaklukkan Antartika guys. Tapi kapalnya, Endurance itu hancur gara-gara terjebak es di Selat Drake ini. Krunya pun harus bertahan hidup di atas es selama berbulan-bulan dalam suhu yang beku. Jadi paham dong ya kenapa selat ini aku bilang sangat berbahaya? Soalnya lokasinya ini tuh pertemuan antara angin barat tanpa hambatan, suhu laut yang ekstrim, dan arus paling kuat di bumi ini juga. Pokoknya di sini tuh 3 samudra besar bertemu yaitu Pasifik, Atlantik, dan juga Antartika. Bayangin deh, 3 lautan ini saling tabrakan secara brutal. Otomatis arus laut dengan suhu yang berbeda akan membuat gelombang yang sangat tinggi kan guys? Arus ini juga mengalir tanpa hambatan daratan sehingga bikin kekuatan arus yang sangat besar dan juga sulit diprediksi. Ditambah lagi dengan gelombang raksasanya kan? Nah, akibat dari arus laut yang kuat dan juga angin kencang itu, gelombang di sini pernah tercatat mencapai 25 meter ya teman-teman. Dan rasanya semua ini tuh nggak bisa diprediksi sama sekali. Oh iya, aku lupa ngasih tahu juga nih, kalau daerah ini pernah ada kecelakaan pesawat loh ya guys. Di tahun 2019 kemarin, sebuah pesawat militer Chili dengan 38 orang di dalamnya dinyatakan menghilang tanpa jejak waktu lagi melintasi di atas Drake Passage ini. Nah, semua ini diduga akibat dari hemburan angin dan juga badai yang terjadi di sana. Bukan cuma di air aja, tapi di langitnya juga dong. Dan yang terakhir, meskipun Drake Passage ini lebih besar daripada Selat Magellan, tapi jalur laut ini terbilang cukup sempit ya, karena lebarnya tuh cuma 800 sampai 965 km. Ya, karena sempit inilah arus lautnya jadi semakin cepat dan juga sangat bergejolak. Tapi bukan berarti daerah ini tuh nggak pernah dilewatin sama sekali ya. Soalnya ini tuh menjadi satu-satunya jalan untuk kita bisa pergi ke Antartika. Cuma ya perlu persiapan yang panjang dan juga banyak-banyak berdoa sih guys. So gimana? Kalau emang ada kesempatannya nih, apakah teman-teman berani untuk lewat di sini? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.